Shalom saudara, gimana kabarnya? Saya berharap semuanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita sebelum CG, kita sama-sama berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan karena sekali lagi Tuhan kasih kita semua kesempatan untuk bisa CG ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa CG. Biarlah Tuhan melalui CG ini kami semakin dikuatkan, kami semakin dimenangkan, kami semakin Tuhan bisa menjadi anak-anak terang yang menyukakan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang mau sampaikan firman. Biarlah firman yang kami dengar itu benar-benar firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah bukan hikmat manusia tetapi hikmat yang daripada Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah untuk setiap kami secara sederhana sehingga setiap kami boleh ngerti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan sama-sama belajar tentang satu tokoh Alkitab yang sebetulnya mungkin sudah sangat sering kita bicarakan gitu ya. Bagaimana dia punya pemikiran yang positif, bagaimana dia punya optimistik yang tinggi gitu ya, ketika bahkan teman-temannya mungkin dia itu down gitu ya, ketika teman-temannya itu mungkin dia membuat orang lain itu merasa turun gitu ya. Nah tapi dia ini malah luar biasa mengasihi Tuhan gitu ya, dan karena dia setia, karena dia optimis, dia mengikuti Tuhan dengan baik gitu ya, dia akhirnya mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Firman yang kita baca hari ini ada di Yosua 14 ayat 1 sampai 14. Saudara, saya tidak akan bacakan semua. Kenapa? Karena ayatnya panjang gitu ya. Yosua 14 ayat 1 sampai 14. Nah, firman Tuhan hari ini saya kasih judul apa? Upah setia mengikut Tuhan. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah berhutang sama kita. Ketika kita tidak setia aja, dia setia sama kita. Apalagi ketika kita setia, wow, upahnya saudara luar biasa. Saya tidak bicara soal ekonomi ya yang dijadikan upah sama kita oleh Tuhan, tetapi ada hal-hal yang di luar itu juga Tuhan itu sediakan buat kita. Nah, kita belajar hari ini soal seorang Kaleb. Saya yakin dan percaya saudara semua sudah sering banget dengar tentang Kaleb. Walah, Kaleb lagi. Tapi buat saya secara pribadi, Kaleb ini adalah orang yang luar biasa. Dia ada di antara 10 pengintai yang hari itu diutus oleh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan melihat seperti apa sih tanah Kanaan itu. Dari 10 orang, yang 8 orang itu sangat pesimis, yang 8 orang itu nggak percaya bahwa mereka akan bisa melewati gitu ya. Tetapi Kaleb ini dia bersama dengan Yosua, dia adalah orang yang percaya, optimis, dia yakin bahwa Tuhan mampu membawa mereka pergi ke Kanaan dan mereka mampu untuk mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan hari itu ya. Nah, Kaleb ini di dalam kehidupannya, kalau saudara membaca ya, dia itu setia mengikuti Tuhan gitu ya. Kalau saudara membaca kisahnya Kaleb, dia itu setia mengikuti Tuhan. Nah, ada 3 hal yang mau saya sharingkan tentang kehidupannya Kaleb. Apa sih yang menjadi upahnya Kaleb ketika dia itu setia mengikuti Tuhan gitu ya. Yang pertama saudara, yang pertama itu kita sama-sama baca di ayat 13 ya. Ayat 13 ya saudara, saya bacakan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya gitu ya. Nah saudara, Kaleb ini mendapatkan pemenuhan janji Tuhan gitu ya. Coba kita buka di dalam Bilangan 14 ya. Coba sebentar. Bilangan 14 ayat ke-30. Oke. Bilangan 14 ayat 30 bicara begini, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi dari 10 pengintai itu yang 8 Tuhan bilang tidak akan masuk ke tanah perjanjian, tetapi Kaleb dan Yosua mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi itu janji Tuhan yang dia tulis yang Tuhan katakan di Bilangan saudara, di Bilangan, lalu kemudian dipenuhi di zaman Yosua gitu ya, di Yosua 14 ayat 13 itu tadi. Jadi ketika
Kaleb itu setia mengikuti Tuhan, ketika Kaleb itu setia mengikuti Tuhan, maka dia mendapatkan pemenuhan janji Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita ngerasa bahwa Tuhan itu menjanjikan sesuatu di dalam kehidupan kita dan kita belum mendapatkannya. Tetapi apakah kita setia mengikuti Tuhan selama kita menanti-nantikan janjinya Tuhan? Salah satu contoh pribadi yang setia untuk memegang janjinya Tuhan itu sebetulnya Abraham, saudara ya. Abraham itu setia, 25 tahun menantikan seorang anak itu bukan waktu yang gampang. Tetapi dia setia, ya di tengah-tengah dia adalah ya ngikutin maunya Sarah karena dia kurang sabar si Sarah, seperti yang dikotbahkan Bulani beberapa waktu lalu ya. Tetapi Abraham juga setia menanti-nantikan janji Tuhan gitu ya. Nah, si Kaleb ini ketika dia setia mengikuti Tuhan, dia mendapatkan pemenuhan janji Tuhan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Di ayat 10 dan 11 kita sama-sama baca dari Yosua 14 tadi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk ya. Jadi yang kedua itu dapat kekuatan hari demi hari. Saudara, Kaleb itu waktu dipimpin sama Yosua, usianya itu udah ditulis di situ sudah 45 tahun dia nunggu ya. Tapi dia masih kuat gitu. Masih sama kuatnya dengan masih sama kuatnya dengan ketika Musa nyuruh dia jadi pengintai. Saudara, dalam waktu 45 tahun saya sih nggak bayangkan ya kalau fisik saya 45 tahun ke depan mungkin sudah legrek saudara ya. Tapi Kaleb ini bilang bahwa dia itu masih sama kuat seperti waktu Musa nyuruh dia gitu ya. Katakanlah kalau waktu dia disuruh Musa itu dia umur 40, berarti waktu dia menerima penggenapan janji Tuhan itu dia umur 85 dan dia ngomong dia masih sama kuatnya. Wow, luar biasa. Ketika kita setia mengikuti Tuhan itu ada kekuatan baru yang terus Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang memberikan kita kekuatan, gitu ya. Nah, jadi enak ya saudara ya kalau setia ngikut Tuhan itu ada kekuatan yang terus-terusan dikasih. Nah yang ketiga saudara, ayat 15 bicara apa? Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara, Hebron itu ditempati oleh suku yang badannya paling gede-gede gitu ya. Nah tapi Kaleb itu berhasil mengalahkannya. Artinya ketika kita itu setia sama Tuhan, setia mengiring Tuhan, itu kita bisa menghadapi raksasa apapun di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya karena kekuatannya itu datangnya dari Tuhan, seperti tadi poin kedua saudara. Jadi saudara, ikutlah Tuhan dengan setia. Susah? Iya susah. Nggak pernah gampang ikut Tuhan karena pasti naik turun. Tuhan tidak pernah berjanji ya saudara jalan kita itu lurus-lurus saja, tidak pernah. Tapi yang Tuhan janjikan itu selalu kekuatan yang Tuhan kasih buat kita gitu ya. Jadi mari kita sama-sama setia mengikuti Dia. Apapun pergumulan kita hari ini, tetap setia, tetap berpegang, tetap berharap sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena ketika engkau dan saya tidak setia, Dia itu loh setia. Dia itu loh mengasihi kita. Jadi kita mari sama-sama terus setia dengan Tuhan gitu ya. Terus setia mengiring Tuhan dalam kondisi apapun ya. Mungkin hari ini pandemi bikin kita ini galau, bikin kita ini gak nyaman, bikin kita ini ngerasa bahwa Tuhan kok gini banget ya, aduh kok gak enak banget ya. Tapi mari kita sama-sama terus setia sama Tuhan. Terus bangun mesbah doa kita, terus dengar-dengaran akan suaranya, terus cari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena ketika kita setia, ada upah-upah yang Tuhan sediakan buat kita. Upahnya apa? Itu saudara yang bisa ngerasakan. Upah setiap orang itu beda. Kalau ini Kaleb mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Kaleb mendapatkan kekuatan kayak orang muda lagi gitu ya. Dari 45 tahun, bahkan ketika usianya sudah bertambah 45 tahun kekuatannya tetap sama. Kaleb juga
bisa menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupannya, kita pun bisa, saudara. Karena itu tetap setia sama Tuhan, kita tetap mengiring Tuhan, apapun kondisi kita hari ini, berserah penuh sama Tuhan, dan pastikan bahwa hatiku dan hatimu itu tetap melekat sama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya tidak pernah ada yang kebetulan, Tuhan. Ketika firman-Mu itu disampaikan, kami percaya firman-Mu itu akan membangun setiap kami. Biarlah setiap kami semakin hari semakin ditambah-tambahkan untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.